malam ini Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga ini merupakan amal soleh bagi kita yang akan menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan husnul khotimah semua keluarga kita juga. Ya Rabbal Alamin. Monggo, Dok. Siap. Baik. Monggo yang pertama dimulai Mbak Uria, monggo 632 nggih. 632. 632. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Daruqutni. Yang kuat riwayat ini adalah mauquf. Paham, Bu Uria? Iya. Jadi sapi yang dipekerjakan tidak perlu dizakat. Zakati, ya. 632. Lanjut. Permisi Ustazah. Jadi sama seperti mobil atau motor yang dipakai untuk cari nafkah, misalnya untuk dipakai ngojek, itu nggak ada zakatnya ya. Tapi kalau mobil untuk koleksi, punya banyak mobil, itu baru disakatin ya? Tidak perlu zakati. Oke. Terus kalau misalnya punya rumah, anggap aja punya rumah 2. Satu dipakai untuk tempat tinggal, satu dipakai untuk kos-kosan. Itu juga enggak enggak dizakatin ya? Enggak, karena itu termasuk pencaharian kita, tapi nanti dari hasil kos-kosannya ya diperhitungkan. Oh, hasil kos-kosannya itu ya? Ya, kalau itu kepake dari hasil kos-kosan itu kan dipakai nafkah. Tapi insya Allah mungkin ada lebihnya. Seumpamanya itu ada lebihnya disimpan oleh kita, ditabungkan. Nah, terus per bulan itu seperti itu. Kemudian dari bulan ke bulan mungkin bertambah tabungan kita. Nah, dihitung di situ aja jumlah tabungan kita. Kalau memang sudah sampai nisab, barulah dikeluarkan. Itu juga kalau umpamanya sudah 1 tahun, oh saya baru tahun kedua ini dari kos-kosan, nisabnya uang kita, yaitu 80 gram emas murni, diperhitungkan kurskannya ke situ. Nah, tahun depannya baru kita keluarkan di bulan Hijriyah ya. Kalau di bulan Syawal kumpulnya ya di bulan Syawal kita mengeluarkannya. Akan tetapi kalau umpamanya di bulan yang akan datang itu, di tahun yang akan datang itu uangnya terpakai sehingga tidak sampai nisab lagi, berarti tidak ada zakat. Oh, oke. Jadi hasilnya ya, hasil usahanya itu ya yang dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya ya. Ya. Baik, paham. Ustazah, seperti ini ya. Kalau di Madura itu kan orang memelihara sapi itu untuk lomba karapan sapi. Ya, Ustaz. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang dapat juara, kadang-kadang tidak. Cara mengambil zakatnya seperti apa ya, seperti itu, Ustazah? Kembali ke ternak yang sebelumnya itu. Ya, setiap 5 unta ya, kalau di dalam hadisnya itu 5 unta atau 5 sapi kan ada sekian dikeluarkannya oleh 1 ekor kambing, kan? Sebelumnya itu yang panjang. Ke ternak, Bu. Oke. Baik. Lanjut ya, Ustazah? Ya, lanjut. Monggo Mbak Susi 633. 633 dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah ia memperniagakan harta itu. Janganlah ia membiarkannya sehingga harta tersebut dimakan oleh zakat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Daraqutni, namun sanadnya dhaif tetapi ada sahidnya yang mursal menurut Imam Syafi'i. Paham, Bu Susi. Oh, jadi kalau ada harta ya anak yatim justru harus di apa ini diperniagakan ya, maksudnya dipakai uang itu untuk berniaga supaya Nggak tidak termakan habis zakat. dibakat zakat gitu ya. Kalau kita sebagai wali dari anak yatim tersebut, atau kita yang dititipin dari anak yatim tersebut, dan hartanya, bukan anaknya aja yang dipelihara oleh kita, tapi hartanya pun dipelihara oleh kita. Nah, harta tersebut usahakan jangan sampai termakan zakat, kan tiap tahun harus dikeluarkan zakatnya, berarti berkurang gitu. Nah, sebaiknya kita sebagai orang dewasa, maka itu diperniagakan, artinya diputarkan, supaya bagaimana dari modal tersebut, pokoknya itu bisa berkembang dengan cara yang halal. Jadi mendapatkan keuntungan dari hasil perniagaan tersebut. Diperbolehkan dan memang seperti itulah seharusnya gitu, sebaiknya. Iya, padahal kan harta itu sulit ya, Ustazah. Misalkan rumah ya, itu kalau diperniagakan misalkan apa dikoskan atau dikontrakkan gitu ya, Ustazah. Iya, nah hasilnya itu. Oh, kalau mangkrak enggak boleh ya, Ustazah? Yang nggak boleh, nanti kan itu eman gitu kan, tidak bermanfaat. Kalau toh mau dijual sekalian, berarti nanti ditabungkan, nah sebagian dijadikan modal untuk usaha. Tetap yang pokok itu miliknya si yatim, dan yang keuntungannya pun bisa dimakan bersama dengan anak yatim dan kita yang memperjuangkan. Tapi kan tetap ada resiko song. Bablas duitnya habis gitu, merugi misalnya seperti itu. Terus gimana? Ya mohon maaf, kita ketika mau melangkah mungkin Dok harus berhati-hati dulu. Kira-kira ini kalau dipakai perniagaan seperti ini akan menguntungkan nggak, maka dari itu jangan keseluruhan dulu gitu. Sebagian aja. Kalau umpamanya lo sebagian ternyata ini kandas gitu di perjalanan. Ya udah Amanah bagaimana? ya, Ustazah ya. Kenapa? Amanah gitu ya maksudnya ya. Ya, iya. Jadi enggak keseluruhan dulu, sebagian dulu mungkin. Nah, nanti dari perputaran yang pertama kira-kira itu menghasilkan, maka bisa melangkah memperbesar. Ya itu, Dok. Batasannya anak yatim usia berapa ya, Ustazah? Kalau di dalam hadis Muslim, di kitab Muslim 15 tahun. 15 tahun. Jadi di bawah itu, ya di bawah 15 tahun itu adalah kewajiban kita untuk mengelola harta anak yatim. Ya. Gitu ya. Nanti juga ketika di dalam Al-Quran, ketika dipasrahkan uang titipan anak yatim tersebut, harus dilihat dulu anaknya. Kira-kira seandainya kita pasrahkan itu, akan bermanfaat nggak? Dia bisa nggak mengelola? Atau dia karena usianya masih muda belia seperti itu, begitu lihat uang itu kan, boleh jadi ingin ini, ingin itu gitu kan. Jadi itu namanya tidak bisa mengelola. Maka dari itu ketika kita dicoba aja, umpamanya uangnya di 100 juta di kita, maka coba kasihkan kepada dia 10 juta. Nanti kita sambil kita mengarahkan untuk dia bisnis, ataupun dia dijadikan apa aja lah yang bermanfaat, yang menghasilkan. Maka insya Allah kita di dalam menyerahkannya pun pelan-pelan. Ada di dalam Quran jelas. Kemudian diadakan saksi, 2 orang saksi ketika kita memberikan, menyampaikan hartanya dia. Supaya tidak ada tuntutan nanti
Oh kan aku dititipin sekian-sekian, nggak seperti itu nanti. Nggak nuntut lagi si anak yatim kepada yang mengurusnya. Begitu Bu Susi, bunda-bunda semuanya. Monggo, Dokter Dian. Baik. Terima kasih, Ustaz. 634, Dr. Wiwin, monitor. Ya, monitor. Cuma aku nggak bisa nyalain ini karena apa? Linknya, internetnya naik turun nih ya. Iya. 634 ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kedatangan suatu kaum membawa zakat mereka, beliau berdoa, ya Allah, berilah berkah serta rahmat atas mereka. Jadi benar-benar bahwa zakat itu betul-betul bagus, betul-betul berkah gitu ya, Ustaz. Kalau tidak dilakukan itu malah akan membawa tidak baik gitu ya, Ustaz ya. Rasulullah itu adalah sebagai pengelola zakat juga di Baitul Malnya pada waktu itu. Maka ketika ada orang yang menyerahkan harta zakatnya, maka Rasulullah berdoa dengan ucapan Allahumma sholli alaihi. Semoga Allah merahmati atas mereka. Nah, ini kita sebagai panitia zakat harus hafal ini. Mana zakat, mana sedekah biasa. Kalau zakat itu kan biasa yang kita katakan ini seperti zakat fitrah, kemudian zakat mal, maka orangnya itu niat, ini saya mau memberikan zakat fitrah, ini saya mau memberikan zakat mal, maka ucapkan kepada orang yang memberikan itu Allahumma sholli alaihi. Doanya seperti itu. Tapi kalau umpamanya ada orang yang biasa sodakoh, hanya ya ini saya ini titip, cuman nggak disebutkan nominalnya, mungkin karena di dalam amplop, ya ini hanya untuk anak yatim, saya titip kepada Anda, maka kita ucapan jazakillah khairan kasiro, jazakumullah khairan kasiro. Cuman gitu aja. Ini doa, Dr. Wiwin, ini berbentuk doa dari Rasulullah. Ini teksnya. Artinya kalau zakat itu sebaiknya memang disebut nominalnya ya, karena memang zakat itu kan dari perhitungan ya. Ya, dari perhitungan dan disebutkan, maksudnya ini saya zakat mal, kalau umpamanya mau dibagi-bagi untuk sesuai dengan mustahiknya yang di surat At-Taubah 60 itu, maka ini kebagian zakat mal saya mau hanya memberikan umpamanya 1 juta kepada yang lain-lain, saudara kita, tetangga kita, dibagi-bagi, monggo. Maka ini untuk panitia yang di zakat mal itu usahakan Allahumma sholli alaihim, Allahumma sholli alaika. Doa. Baik. Baik, lanjut 635. Kembali Mbak Uria, monggo. 635. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukumnya mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya. Maka beliau memberikan ruksah kelonggaran untuknya dalam masalah ini. Riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Monggo di komentari. Mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya. Paham. Sebelum waktunya mengeluarkan zakat. Jadi misalnya dapat penghasilan tidak dikumpulkan dulu selama 1 tahun, tapi mungkin dikeluarkan kebetulan misalnya Lebaran dikeluarkan, seperti itu kah yang dimaksud? Nisabnya tetap Iya. sesuai dengan yang telah ditentukan, akan tetapi haulnya belum sampai 12 bulan. Baru juga umpamanya 9 bulan atau 10 bulan, saya daripada dinanti-nanti 2 bulan lagi, udah saya keluarkan sekarang aja. Jadi sebelum waktunya itu maknanya sebelum sampai 1 tahun. Boleh seperti itu? Boleh. Oh, tanya Ustazah. Ya monggo. Bolehkah zakat itu diangsur?
dikeluarkannya tidak sekaligus. Oh, sebaiknya Semisalnya karena tahu anak ini butuh sekolah, tapi kalau dikeluarkan langsung, misalnya untuk ada anak yang membutuhkan, tetangga yang membutuhkan, kalau dibutuhkan langsung nanti nggak anak ini butuh sekolah, nah itu diberikan secara bertahap seperti itu, bolehkah seperti itu? anak sekolah itu kategori miskin dan anak siapa gitu? Kategori miskin. Oh, kategori miskin, ya. Ya. Tapi ketika kita mengeluarkan zakatnya itu kan keseluruhan dulu. Tapi di dalam rincian untuk mengeluarkannya bertahap gitu. Iya. Boleh seperti itu insya Allah. Boleh seperti itu. Ya, tapi begitu pas kita menghitung, mengeluarkan tetap 2,5% dari 2,5%, ya. dari nisabnya tersebut. Nah, udah gitu ketika kita mau mengeluarkannya hari ini ke sini, hari ini ke sini, atau ini untuk biayaan seperti ini, saya tidak keseluruhannya tapi saya tahan dulu. Tapi tetap itu sudah termasuk transaksi kita dengan Allah masalah pengeluaran zakat. Boleh insya Allah seperti itu. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nah, punya saudara itu mengambil anak adopsi, anak itu yatim piatu. Nah, kalau seperti itu dan kita membantu, bolehkah zakat itu diberikan untuk membantu meringankan saudara tersebut untuk di dalam mustahik zakat, di dalam surat At-Taubah ayat 60 tidak ada kategori yatim di situ ya. Ada juga miskin dan fakir. Cuman si yatim tersebut, apakah dia termasuk miskin atau termasuk fakir, ataupun orang yang menjadi walinya, atau ayah angkatnya tadi, keluarga angkatnya itu kategori miskin, maka berhak menerima. Tapi tidak ada yatim di situ. Jadi yatim itu bukan mustahik zakat. Mustahik ya. Mustahik itu yang berhak menerima. Berhak menerima zakat. Ya. Monggo, Dok. Ustazah, kata bahasanya kok pakai rukhsah ya, kelonggaran. Kelonggaran itu kan kemudahan ya. Iya. Kalau ini mengeluarkan zakat sebelum waktunya, kenapa harus kemudahan ya? Artinya rukhsah. Artinya rukhsah. Rukhsah di sini artinya boleh gitu. Kalau umpamanya boleh. Kalau dikatakan tidak boleh, berarti kita tetap harus nunggu 1 tahun. Gitu. Jadi mau tidak mau, kalau tidak ada rukhsah harus 1 tahun. Kalau umpamanya sebelum 1 tahun, berarti tetap tidak wajib kita zakat. Maka Rasulullah membolehkan gitu ya, boleh. Maka ketika kita 3 bulan lagi, umpamanya 3 bulan lagi saya harus mengeluarkan, tapi saya sudah terkumpul, sekarang juga sudah ada rezeki untuk mengeluarkan. Jadi monggo silahkan, itu diperbolehkan. Untuk kehati-hatian juga. Tapi gini, kalau umpamanya di bulan ke-11 kan tadi 1 haul itu kan 12 bulan ya. Maka seumpamanya pas bulan ke-11 kita sangat membutuhkan sekali itu uang. Maka ketika itu dari tabungan tersebut kita ambil untuk pembiayaan yang kita perlukan, sangat butuh sekali gitu terhadap uang tersebut. Kemudian kita ambil, padahal bulan depan harus dikeluarkan. Nah, berarti tidak wajib zakat, umpamanya itu sudah berkurang. Nisabnya sudah berkurang, tidak wajib zakat. Sebentar. Kalau sebelum waktunya itu ada batasannya nggak, Ustazah? Misalnya saya misalnya sudah terkumpul 1 bulan itu dari keuntungannya saja sudah ada, anggaplah 100 juta kayak gitu kan, besar itu sudah. Tapi ya memang itu uang nganggur gitu loh. Terus misalnya dikasihkan 1 bulan sekali kayak gitu dikeluarkan. Boleh nggak? Boleh. Gitu, memangnya bolehkah atau rukhsahnya itu ada ketentuannya? Tidak ada ketentuan. Jadi pas umpamanya bulan ini saya sudah nisab, gitu kan? Kan udah nisab 100 juta itu kan lebih ya.
ya udah saya keluarkan sekarang aja gitu. Boleh seperti itu. Ya. Oh, gitu. Nah, Oh, iya, iya. Iya, iya. Baik, paham. lanjut. Lanjut lagi. Mbak Susi, monggo. 632 ya. Mm-mm. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah atau 1 ukiyah sama dengan 40 dirham atau sama dengan 600 gram. Juga tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. 1 wasak sama dengan 16 syak atau 1050 liter. Hadis riwayat Muslim. Ini batas nisabnya ya Ustazah? Iya, batas nisab yang harus dikeluarkan. Jadi kalau umpamanya hasil pertanian, buah-buahannya tersebut kurang dari 5 wasak berarti tidak perlu dikeluarkan zakat. Ya. Jadi seperti padi, terus apalagi lombok ya, itu Iya. sama dengan kurma ya? Ya, kurma yang di dalam hadis ini kan semuanya ya hasil pertanian gitu. Tapi nanti ada dikecualikan, tapi itu hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif, matannya itu mendukung untuk dikeluarkan juga gitu. Hasil dari apa saja yang memang sudah 5 wasak, maka hendaklah dikeluarkan. Saya di dalam fikih sunnah dikatakan bahwa 5 wasak itu ukuran sebanding dengan 50 kg timbangan Mesir atau menyamai 4 kg seper-6 idrib atau sama dengan 647 kg gandum. Ini sudah perhitungan dari fikih. Ya, kita tinggal mengikuti aja samina wa atona. Kita ngitung ribet. Yang sudah ada kita ikuti. Iya. Sudah dirumuskan ya, ada lembaga apa namanya? Zakat gitu ya sama Ya. ada ya, Ustazah? Ya. Ya. Tentunya. Ustazah, zakat itu kan wajib, sedekah itu kan sunnah ya. Ketika kita memberikan zakat, itu kalau tidak ke badan amal, langsung ke mustahiknya, salah satu mustahik begitu, kita itu mengakatkannya gimana? Kita ngomong, Iya, langsung ke aja. orangnya itu, ini zakatku gitu. Nah, ini zakat mal saya gitu. Semoga Ibu berkenan menerima zakat mal saya. Udah zakat. Kalau dia ngomong tanya, "Wah, gini, udah disekat aja. Ya pokoknya saya ini zakat." Udah gitu aja, Bu. Nanti dokter transaksinya dengan Allah sudah selesai. Biasanya kan orang-orang itu suka ngeyel, masa zakat mal itu cuma segini gini kadang-kadang. Gitu kan. Ustadzah suka gengsi juga menerima zakat kan mereka merasa dianggap fakir miskin tidak mau. Jadi kalau kita ngasih zakat kan jadi harus dilafazkan ya. Itu pemberian zakat. Apa tidak boleh kita memberikan tanpa mengucapkan? Hanya diniatkan. Ini Dokter Sinta, kita melihat mereka itu memang apakah termasuk kategori yang di At-Taubah 60 itu termasuk mustahiknya atau dia memang kaya? Kalau memang dia tidak termasuk orang fakir atau miskin atau lain-lain yang ada di At-Taubah itu yang nggak usah dikasih gitu. Ya insya Allah kan kita udah tahu ininya kriterianya ya Ustadzah. Tapi kan
ada juga orang yang namanya biar miskin asal sombong. Jadi kalau dikasih zakat itu ya gengsi. Jadi mungkin gimana ya? Itu seperti itu ya. Ya dengan bijak aja kita bicaranya. Saya ini ada rezeki mau mengeluarkan zakat. Apakah Anda mau nggak nerima zakat saya? Omanya dia ngomong, enggak, zakat ini. Ya udah, tinggal ya alhamdulillah, nggak Jadi apa-apa. harus bilang itu ya. Dia Harus bilang, harus diindikan ya. ya sebenarnya kan mau tidak bilang pun kan nggak apa-apa karena kita sudah transaksi dengan Allah. Cuman kita melihat kriterianya dia memang termasuk orang miskin, ya udah kita ngasih gitu. Tapi biasanya nggak kepalang gengsi orang seperti itu, dikasih pun kan menolak gitu, kadang-kadang begitu. Terus juga melanjutkan ya karena ini soal zakat selalu menarik. Jadi pada saat bulan Ramadan itu puluhan amplop-amplop datanglah ke meja ya, ke meja praktek terutama ya. Banyak sekali ada yang bangun TK Islam, ada yang bangun apalah pokoknya gitu. Nah, itu kan sebenarnya mereka kadang ada yang mengkriteriakan sebagai itu untuk apa namanya? Apa tuh Ustadz fisabilillah. Nah, itu kan jadi Iya, perdebatan apakah pembangunan-pembangunan itu dikategorikan sebagai fisabilillah. kita kembali lebih jelasnya At-Taubah, Dokter Diah, monggo dibuka. Yang At-Taubah 60 itu. Baik. Fisabilillah itu maknanya apa gitu, coba. Soalnya masalah pembangunan ataupun untuk masjid untuk bangunan itu di situ tidak ada. Nah, fisabilillahnya itu adalah berkaitan dengan personilnya loh, Dok. At-Taubah berapa Ustazah? Ayat 60 ya, atau ayat 60. Ayat 60 ya, bentar. Masih muter. Atau ayat 60. Oh, coba ya. Nih, kah? Silahkan. Ya, coba Dok. Dokter Sinta mau dibaca? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wafi sabilillah, dan di jalan Allah. Orang yang di dalam melaksanakan pelaksana untuk di jalan Allah itu maksudnya orang-orangnya yang menjalankan tentang agama Islam. Seperti mohon maaf para guru yang melaksanakan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, para ustadz-ustadzah juga itu berhak. Walaupun dia kaya, akan tetapi karena dia berjuang di jalan Allah, itu namanya fisabilillah. Orang yang berkecimpung di jalan Allah. Orangnya yang berkaitan. Kalau umpamanya untuk bangunan-bangunannya, itu adalah kita amal jariah. Lain lagi acaranya. Itu Dokter Sinta. Bagaimana? Iya, saya juga sudah cukup lama itu tidak menganut maksudnya pembangunan itu lah. Tapi yang di masyarakat sampai saat ini mungkin untuk menggerakkan para ini ya pemberi zakat dan mereka ingin membangun ini itu mesti pada saat bulan Ramadan itu sebagian besar ya itu bangun masjid lah, bangun sekolah lah gitu-gitu. Iya. Makanya ini saya tanya supaya kita sama-sama memahami
bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak termasuk dalam kategori zakat. Ya, Ya, Ustazah ya. nggak mustahik zakat, gitu kan? Iya. Pembangunan itu. Kalau toh kita mau menyumbang pembangunan, itu lain lagi acaranya. Nggak usah kita nunggu nisabnya mal kita, harta kita. Kita punya uang 1 juta, aduh saya itu lagi ada masjid dibangun, ya Allah saya itu ingin saya memiliki pahala yang mengalir ketika saya sudah berada di alam kubur. Maka dari itu yang tadinya kita punya 1 juta, kita sisihkan 500.000 untuk itu. Itu insya Allah itu lebih manfaat dan lebih utama kalau sampai ke situ. Ini yang berkaitannya masalahnya dengan zakat. Zakat yang kita ketahui itu termasuk harus ada hitung-hitungannya, harus ada stopnya, harus ada haulnya juga, maksudnya durasi waktunya gitu. Ya, kita nanti sampai ke perhitungan ini belum sampai kan Ustazah ya? Sudah? Sudah tadi Sudah. Oke. Nah, ya kalau gitu karena sudah mungkin saya kelewatan. Ini sekarang tentang tabungan di bank. Misalnya kita punya tabungan di bank 100 juta. ya. Tahun ini, tahun depan 125 juta. Itu yang kita kalikan 2,5% pertambahan 25 jutanya atau 125 jutanya. Soalnya itu juga sering jadi perdebatan. Ya. Ketika di sini di kata-katanya sampai nisab, berarti nisab pertama ya, nisab uang pertama kita tabungan itu berapa. Nah, maka kita sudah sampai nisab itu, tadi kan kalau umpamanya uang dikurskan ke emas, 80 gram emas murni. Ketika kita sudah memiliki uang untuk bisa membeli 80 gram uang murni, kursnya itu jatuh di bulan apa hijriyahnya. Nah, kita catat hijriyahnya itu bulan apa, kasih titik di situ. Berarti saya kira-kira berapa ya? Saya biar gampang menghitungnya, 1 gram 1 juta gitu kalau saya itu. Umpama, tapi ini kan sesuai dengan keadaan. 1 juta berarti 80. Nah, ketika kita memiliki 80 juta ini, kasih titik, oh saya 80 juta ini umpamanya di bulan Sya'ban. Nah, berarti yang 20 juta itu kan belum sampai nisab. Dari 100 juta tadi. Nah, nanti yang 80 juta ini dikeluarkannya di bulan Sya'ban yang akan datang. Kemudian nanti tahun depan seterusnya yang 25 ini kan bertambah lagi. Kira-kira kapan ini yang 20 juta itu akan bertambahnya lagi? Kalau toh umpamanya nanti yang 20 juta tadi bertambah sampai lagi ke 80. Nah, kapan titik yang kedua ini sampainya di haulnya itu, sampai nisabnya itu? Kasih lagi kita tanda, kasih catatan. Nah, nanti umpamanya kalau yang ini jatuhnya di bulan Dzulhijjah. Titik yang kedua tadi. Maka nanti di bulan Dzulhijjah yang ini dikeluarkan. Boleh jadi durasi berbeda. Kayaknya harus ketemu langsung biar lebih memahami ya. Saya kok belum begitu. Biasanya saya itu suka gampangnya aja ngambil 2,5% dari saldo tabungan gitu loh Ustadz. Soalnya kan kayak gitu tuh kan betul-betul harus mendelii, ya kan? Titik ini ke titik. Ya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kehati-hatian. Berarti yang sisanya 20 juta itu dikeluarkannya kan 2,5% dari 20 juta. Ya, alhamdulillah. Itu sedekah nantinya. Iya, soalnya saya termasuk orang yang kurang telaten ya kayak gitu harus dari sini. Jadi karena takut ya udah saya cari gampangnya gitu loh, Ustadz. Ya mungkin nanti kalau ketemu Ustadzah insya Allah suatu saat bisa lebih ini. Ya memang sekali-kali Dokter Diah ini kita wajib untuk tadabbur secara online ya. Secara offline. Offline. Iya. Pengen diadakan berapa bulan sekali gitu. Kapan-kapan. Iya.
Allah, Betul, insya Ustazah. Allah. Ustazah, Ya, nerusin pertanyaan. Eh, kan zakat ini wajib. Terus kalau kita salah, ya tadi yang kita kira bangunannya itu fisabilillah, ternyata bukan bangunan masjidnya, bukan bangunan sekolahnya. Tapi kalau kita salah memberikannya seperti itu, hukumnya itu gimana? Zakat mal kita kan ini. karena kita tidak tahu. Allah Maha bijaksana, ketidaktahuan kita. Tapi ketika kita sudah tahu, itu kan kita menyesuaikan dengan ilmu yang kita dapati. Apapun yang sebelumnya kita melaksanakan ibadah, tapi kita tidak tidak paham. Insya Allah memaafkan. Tapi kita jangan tidak tolak ilmi, wajib kita tetap mencari tahu, itu memang wajib dan harus. Gak apa-apa dong. Baik. Terus berikutnya membebaskan orang yang berhutang. Kalau korban pinjol, Iya, banyak itu. ya kalau memang orang itu, Ya, banyak pertanyaan itu, dan dia itu ada yang seperti, mohon maaf, dokter dia ini sekarang ini mau ngeluarin zakat mal. Diberikan kepada orang yang korban pinjol tadi, insya Allah dia kan kelilit hutang. Tapi kasih tahu bahwa pinjol itu ribanya itu tinggi dan memang itu seperti itu. Jangan diulangi lagi kalau sudah khatam, kalau sudah lunas gitu. oh, Boleh, Dok, seperti itu. Itu ada, sekarang lagi berjalan itu, orang yang lagi zakat mal itu. Menolong orang yang pinjol itu, Masya Allah. Dan itu tagihannya di kolektornya itu, kayak serigala. Ustazah, kadang-kadang kita memberikan ke orang ya yang maksudnya bayar zakat untuk orang yang terlilit hutang, tapi melihat kehidupan mereka itu berhutang untuk konsumtif, bukan untuk kebutuhan primer. Itu gimana ya? Maksudnya dengan mata kepala kita melihat sebenarnya dia bukan memakai uangnya untuk kebutuhan primer, tapi dia jadi terlilit hutang untuk suatu ini pengeluaran konsumtif gitu loh. Yang bagi kita misalnya melihat loh itu kan sebenarnya dia enggak perlu begitu gitu loh. Tapi kita tetap wajib ya memberikan kepada mereka ya. Di sini tidak disebutkan masalah primer atau sekundernya di dalam menolong orang yang kelilit hutang, tetap dia kelilit hutang. Akan tetapi sebagaimana yang fenomena jenengan lihat, loh itu sebenarnya lah kalau hanya untuk yang sekunder itu nggak perlu pinjam-pinjam gitu, buat nabung aja, nanti kalau sudah waktunya kan bisa beli gitu. Itu memang harus disampaikan. Dan insya Allah itu akan bisa dia sadar, bisa disadarkan dengan mengetahui ilmu syara'nya, ilmu agamanya. Dan di dalam masalah hutang piutang pun kan dia harus paham gitu. Apakah hutang ini akan menjadikan riba atau tidak riba? Kan harus dipikir ke situ gitu. Kalau orang yang ngerti agama pasti berpikir ke situ. Tapi kalau orangnya itu mengikuti hawa nafsu, nggak dipikir riba dan tidak, pokoknya saya punya, saya itu. Biasanya gitu, mohon maaf, Dok. Monggo, Dokter Dia gimana? Ya. Kembali ke ini ya. Bulughul Maram, benar. Ngutang buat beli iPhone. Nah, ya itu. Ya itu persis bener, Dok. Ya itu pinjol untuk iPhone, Dok. Iya. Ya bingung. 1 bulan sekian. Oh, telat sedikit. Datang herder-herdernya. 637 ini kayaknya sama ya, Ustazah ya? Kenapa? Yang Ya. Nomor 637 ini sama ya sama yang atasnya ya? Intinya kan 5 wasoknya itu ya, anunya. Baik.
Lihat lah. Mana? Bentar. Masih riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id disebutkan tidak ada zakat pada kurma dan tidak pula pada biji-bijian yang kurang dari 5 wasok. Iya, sama ya, Ustazah ya. Ya, lanjut. 638, monggo Dr. Wiwin. Loh, oke. Dr. Wiwin enggak monitor ya. Mbak Lucy dia, monggo 638. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanaman yang disiram dengan air dari langit atau dengan pengairan dari sumber mata air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya adalah 1/10% dari tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang. Zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan apabila tanaman itu ba'al, tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya 1/10%, dan yang disiram dengan tenaga binatang atau manusia, zakatnya 1/20%. Sampai detail gini ya, Islam ini mengajarkan kalau kita punya pohon mangga, kalau sudah besar kan jarang disiram. Pohon mangga besar-besar rambutan gitu kan sudah tidak disiram lagi karena dia menyerap dari tanah, maka itu 1/20-nya. Tapi kalau disiram itu 1/10-nya kalau ngambil sendiri. Tapi kalau umpamanya dari hasil manusia atau dialirkan dengan menggunakan mesin gitu kan, sanyo, sehingga air itu keluar dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh manusia, maka itu 1/20. Jelas ya, Dok, ini insya Allah ya. Ini tadi pohon mangga itu kalau cuma satu enggak ada zakatnya ya? Kan kurang dari 5 wasak nanti hasilnya, Dok. Hasilnya kurang 5 wasak itu. Nah, saya punya teman itu punya kebun kebun duren, tapi tidak ada yang dijual. Hasilnya itu dikasihkan orang itu aja lah. Kalau yang kayak gitu sama sekali nggak ada yang dijual misalnya, itu keluar zakatnya tetap. Berkebunnya itu untuk kesenangan, tapi memang banyak. Ya, boleh jadi kan ketika panen nggak sampai 5 wasak, kemudian dikeluarin dan tidak diperjualbelikan, langsung dikasihkan. Itu termasuk sodakoh terus, Dok. Ya lebih daripada zakat kalau diperhitungkan. Ini kalau yang berkaitan dengan masalah mau dikumpulkan, nanti boleh jadi dijual ataupun nggak dijual. Kalau toh memang itu tetap 5 wasak waktu panen, tetap yang dikeluarkannya itu 1/10-nya. Kalau 5 wasak. Tapi kalau umpamanya kurang dari situ, disodakokan biasa, ya alhamdulillah. Tetap, Dok, masalah perhitungan itunya untuk zakat. Tetap berlaku. Saya enggak paham, Ustazah. Kalau disodakohkan itu artinya double gitu apa? Ya sodakoh ya keluar zakatnya gitu, atau zakatnya itu berupa buahnya itu apa gimana maksudnya? Kalau umpamanya dia panennya serempak dari satu kebun tersebut, nah berarti kan nanti ditimbang dulu. Apakah sudah mencapai 50 kg belum gitu kan? Timbangan Baik. Mesir tadi. Atau dengan gandum yang di kita ini 607 kg. 647 kg kalau ditimbang. Nah, kalau serempak seperti itu wajib tetap dikeluarkan zakatnya. Duit itu ya, bukan duit ya? Ya monggo, mau diduitkan monggo, mau tidak diduitkan monggo. Yang penting dari 1/10-nya buah-buahan tadi. Dari 1/10
buah-buahan itu. Nah, jadi berarti 647 dibagi 10, sisa hasilnya berapa gitu. Itu yang dikeluarkan zakatnya kan. Iya. Kalau pas buahnya serentak ditimbang begitu, baru itu keluar zakatnya dan harus diberikan kepada mustahik ya. Tetapi kalau hasilnya tidak serentak berbuah, terus ya sudah dibagikan aja ke tetangga, ke teman, maha pakai gitu, artinya tidak ada perhitungan 5 wasoknya itu berarti nggak wajib ya? Tidak, jadi itu sodako-sodako. Jadi paham maksudnya saya. oke, udah lanjut. Oh ya, cetak langsung gitu ya. Siap. Ngerti. 639. Dokter Dian, monitor? Iya. Ya, 639. 639. Dari Abu Musa al-Syari dan Mu'az radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka berdua, jangan kalian memungut zakat selain dari 4 macam ini: syair gandum, butoh sejenis gandum, anggur kering, kurma kering. Hadis riwayat At-Tabrani serta Al-Hakim. Lagi, sudah. Iya, paham dong maknanya. Jadi itu untuk gandum itu nggak dihitung zakatnya gitu. Kenapa ya? Justru dari gandum itu. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan kamu pungut zakat melainkan dari 4 macam. Jadi 4 macam inilah yang harus dikeluarkan zakatnya. Syair, yaitu semacam gandum, yang kedua gandum, yang ketiga anggur kering, dan yang keempat kurma kering. Maka selain itu tidak perlu dikeluarin zakatnya. Contoh umpamanya, mohon maaf, jagung gitu kan, seperti cabai, tomat gitu, karena tidak disebutkan di sini. Itu rincian di hadis. Tapi kalau umpamanya kita kembali ke Al-Quran itu, di situ disebutkan biji-bijian, buah-buahan. Jadi semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya gitu kalau kita merujuk ke Al-Quran itu. Tomat pun kan itu biji-bijian, biji tomat gitu kan, maksudnya buah tomat, buah-buahan. Kalau sudah 5 wasak tetap dikeluarkan. Nah, tapi kalau umpamanya mengikuti hadis yang dibaca barusan, dikeluarkan zakatnya dari 4 perkara tadi. Syair, gandum, anggur kering, dan kurma kering. Jadi terus kita ngambil yang mana, Ustazah? Ya. Kalau kita punya kebun kelapa, 1.000 kebun, sawit, kayak gitu, kita ngikut yang mana? Yang Al-Quran aja. Ngikuti Al-Quran aja ya. lebih Kan di aman sini ya? Al-Quran yang biji-bijian. Itu kan kelapa termasuk biji-bijian, buah-buahan gitu kan. Tetap jadi artinya semua tanaman, Dok. Kita punya tomat sekian hektar gitu kan. Tetap dikeluarkannya seperti itu. Tapi sekarang ini, fenomena sekarang ini, para petani itu walau a'lam ya, kayaknya jarang memperhatikan masalah zakat. Jadi dia sudah sekian, namanya dia panen sampai 700 kilogram, tidak diperhatikan zakatnya. Tetap aja dia dijual. Nah itu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kurang ilmu. Kurang ilmu, betul. Satu, kurang ilmu. Yang kedua, tidak mau berubah untuk mencari ilmu. Iya. Banyak itu, Tante Ponorogo ini. Sedih. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah. Paling tidak kan sampaikan kepada kanan kiri, terutama untuk ya Allah. Monggo Dokter Dia lanjut. Siapa? Dokter Dian satu lagi 640. Ya, menurut riwayat
Al-Hufni dari Mu'az radhiyallahu anhu, dia berkata, adapun mentimun, semangka, delima, tebu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan zakatnya. Oh, Ya, dibebaskan zakatnya, ada zakatnya. iya. Menurut penelitian dari hadis ini bahwa memang yang namanya timun, semangka, delima nggak sampai 5 wasak gitu, nggak sampai 647 kilogram, maka tidak dikeluarkan zakatnya karena belum sampai nisabnya gitu. Kalau kurma kan sampai 1000 kilo pun kan kurma itu banyak gitu. Tapi kalau umpamanya berbentuk delima ini tidak sampai sewasak itu. Tapi kita merujuk ke Al-Qur'an, kalau toh memang kita sudah sampai nisabnya tetap sebaiknya dikeluarkan. Ustadzah, itu kan tulisannya sanadnya doif. Gimana itu? Ya, jadi sanad dhaif itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu tidak boleh dijakatin. Jadi kembalinya ke Al-Qur'an, semua biji-bijian dijakatin. Ya semangka, timun, delima gitu kan dijakatin. Oke. 641, Dokter Sinta, monggo. 641 dari Sal bin Abi Hasmah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dengan sabdanya, apabila kalian telah menaksir, memperkirakan hitungannya, maka ambillah zakatnya dan biarkanlah sepertiganya. Apabila kalian enggan meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkanlah seperempatnya. Hadis riwayat 5 imam kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Paham? Jadi ada keringanan kalau misalnya kita keberatan untuk menyisakan sepertiga, maka diizinkan untuk kalau ini seperempatnya menzakatkan lah. Apa itu Ustaz? Ya, dikeluarkan zakatnya dari hasil Iya. panen kita. Dikeluarkan sepertiga, kalau Atau umpamanya seperempat. berarti seperempat. Akan tetapi mohon maaf di hadis Hasan menyampaikan hadis ini tidak sah karena dalam sanadnya ada seorang yang tidak diketahui keadaannya. Artinya kita kembalikan rujukannya ke wasak tadi. Ke wasak tadi. Kalau umpamanya kita panen sudah sampai 5 wasak atau lebih, berarti sudah pasti zakatnya itu harus dikeluarkan. Tapi kalau umpamanya kurang dari 5 wasak, berarti tidak perlu dikeluarkan zakatnya, tapi hanya berbagi-bagi aja ke tetangga dekat gitu, saudara gitu, sodako biasa. Gitu, Dok. Masih belum paham yang meninggalkan sepertiganya itu enggak paham, Ustazah. Ini kan penaksiran ya. Apabila kamu menaksir, maka kerjakanlah, tetapi bebaskanlah sepertiga. Jika kamu enggan, bebaskan sepertiga, bebaskanlah seperempat. Jadi tidak ditimbang gitu, hanya dikira-kira aja. Hanya dikira-kira sepertiga. Oh. Kan kita umpamanya punya umpamanya 100 kilo tomat. Nah, berarti 25 kilo kita keluarkan zakatnya gitu. Diperkirakannya gitu, Dok. Oh, ya. Jadi maksudnya meninggalkan itu sepertiga itu maksudnya sepertiga untuk zakatnya gitu toh, ya. Tapi Iya. kalau keberatan berarti cukup seperempatnya gitu ya. Iya. Itu kan tidak disebutkan nisabnya ya. Tapi kalau kita kembalikan ke nisab harus betul-betul timbangannya nggak disebutkan. Diperkirakan. Boleh seperti itu ya, boleh. Oh, oke. Iya.
Ya, karena kan kalau nisabnya tadi itu kan ukurannya ukuran Mesir atau ukuran anu kan beda-beda ya, Ustaz ya. Ukuran kita kan 647 kilogram. Baik. Data Sinta satu lagi 642. Loh, mana Data Sinta? Oh, ada pasien. Oke, Mbak Uria, monggo 642. Oh ya, aku ya. Oh ya, Aku udah baca, ternyata mute. oh alah. Silakan. Iya, Surat Bu. 642 dari Attab bin Asyid radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya anggur ditaksir, diperkirakan zakatnya sebagaimana kurma ditaksir, dan anggur diambil zakatnya ketika sudah kering. Zabib, hadis. Ya. Jadi zakatnya anggur dan kurma itu dihitung dalam keadaan kering. Sebaiknya gitu. Akan tetapi kalau umpamanya itu masih basah, kan harus dikeluarkan. Kira-kira berapa gitu kan nanti ditaksir seperti itu. Kan jangan sampai pemerintah ataupun Baitul Mal itu mengeringkan dulu zakat kurmanya supaya awet gitu kan. Jadi yang memiliki baru dipanen itu boleh diganti dengan kurma kering atau anggur kering. Anggur kering itu kan namanya apa ya? Apa ya anggur kering itu? Yang kecil-kecil itu Kismis. kismis. Ya, anggur kering itu kismis. Kan beda ininya Ustazah kalau kering dengan basah beratnya. Ya, makanya ditaksir. Ditaksir itu kalau umpamanya dari 5 kilo yang basah dikeringkan kira-kira jadi berapa kilo gitu susutnya gitu. Diperhitungkan itu. Umpamanya kita dari 100 kilo itu nanti jadi berapa 80 kilo gitu kan. Berarti nanti kita tetap mengeluarkan zakatnya. Umpamanya dari 100 kilo ya udah yang kering 1/10 tadi ataupun 1/20 tadi gitu kan mengeluarkannya. Nah, ini insya Allah mungkin bagi kita ini hanya sebagai ilmu ya karena kita tidak memiliki pohon-pohon seperti ini. Kalau toh ada pun cuma satu, itu pun kapan berbuahnya? Ada 2, ada 3. Iya. 643 Mbak Uria monggo. Dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama putrinya yang mengenakan 2 gelang emas di tangannya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu telah menunaikan zakatnya? Dia menjawabnya belum. Beliau pun bersabda, apakah kamu senang di hari kiamat nanti Allah memakaikan kepada kamu 2 gelang dari api? Maka perempuan itu langsung melempar kedua gelang itu. Hadis riwayat 3 orang imam dan sanadnya kuat serta disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Aisyah. Paham Bu Ria mananya? Gelang gelang ini kan termasuk emas ya. Ada kewajiban untuk zakat sesuai dengan nasabnya. Hisabnya. Bukan begitu, Dokter Dia. Terus kemudian kalau tidak dilakukan tidak dibayarkan zakatnya, kelak ada ini.
Seperti itu, Kak. Apakah? Ya. Ya. Halo, Dokter Diah, coba mohon dikomentari. Jenengan paham? Ah, orang zaman dulu tuh takut banget ya. Jadi Iya. daripada pakai gelang, mending nggak usah pakai gelang ya. Tapi nggak tahu deh gimana, Ustazah. Tanya begini, saya jelaskan dulu redaksinya. Seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membawa anaknya. Di tangan anaknya itu ada lilitan gelang terbuat emas. Ketemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah berkata, apakah Anda sudah mengeluarkan zakat dari emas gelang yang dipakaikan itu? Belum, kata si mamahnya itu. Maka kata Rasulullah, ayasuruki ayusawirokillahu bihima yomal. Apakah kamu mau gelang tersebut itu dililitkan nanti di hari kiamat berubah menjadi api neraka? Maka si mamahnya langsung membuangnya gelang tersebut gitu. Jadi maknanya bagi kita itu apa? Ketika kita memiliki perhiasan, tidak sampai nunggu nisab. Kalau perhiasan itu harus wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa dikatakan wajib? Karena ini ada unsur ancaman. Jadi itu usul fikih mengatakan kalau di situ ada ancaman berarti ini redaksinya bukan perintah tapi berita gitu. Maka dari itu kita ketika membeli emas walaupun setengah gram jangan dulu dipakai. Tapi kalau umpamanya mencoba di toko kita beli emas, ini mencoba 2 gram gitu kan, dicoba nggak apa-apa dicoba pas. Nah nanti sebelum kita mau dipakai untuk dijadikan perhiasan, keluarkan dulu 2,5 dari emas tersebut. Nah sekarang bunda-bunda yang memiliki perhiasan, kalau belum dikeluarin zakatnya, sampai hadis ini kepada kita untuk menjadi penyelamat, cepat keluarkan zakatnya. Kalau sekarang punya perhiasan yang lagi dipakai tapi belum dikeluarkan zakatnya, sekarang copot dulu kan. Simpen dulu. Hitung. Itu berarti nggak usah nunggu 8 gram tadi itu ya? 10 gram. 85 gram. Untuk dipakai untuk perhiasan tidak perlu dan tidak diwajibkan untuk sampai nisab, enggak. Dan ini pengeluaran zakatnya cuma 1 kali waktu kita membeli. Setelah itu kalau kita itu cincin mau dipakai sampai 20 tahun pun tidak perlu dikeluarkan lagi zakatnya. Berarti sekali di awal beli itu aja ya, Ustaz? Iya, sekali waktu beli. Ya, sekali waktu beli. Tetap dikuraskan ke 2,5 ya dari harga. Pokoknya harganya 1 juta, kita beli 2 gram berarti 2 juta. Keluarkan dari 2 juta itu berapa? Kalau itu hadiah, Ustazah? Ustazah, emas, perak, ada zakatnya. Kalau berlian ya apa, Ustazah? Berlian nggak disebutkan di sini, walaupun lebih mahal pun tidak disebutkan zakat berlian. Emas yang dikeluarkan. Kalau itu hadiah, Ustazah, misalnya kita dapat hadiah gelang emas gitu, itu juga kita keluarkan zakatnya? Karena itu sudah jadi kepemilikan bagi kita, ya kita. Seperti gini ya, Dok. Orang yang mau nikah itu cincinnya ataupun perhiasannya mau dijadikan mas kawin. Si orang yang membeli tadi usahakan si suami yang sudah membeli dia mengeluarkan zakatnya. Karena dia itu milik dia. Tapi kan dia tidak boleh haram kalau laki-laki memakai emas. Tapi itu kan sudah miliknya perhiasannya. Tetap si pembeli tadi mengeluarkan zakatnya. Begitu sudah diserah terimakan untuk dijadikan mas kawin ataupun ya pemberian ataupun hadiah, itu kan pemilikan sudah berubah menjadi milik kita yang dihadiahi, umpamanya kita yang dihadiahinya, kita wajib mengeluarkannya juga. Karena sudah pemilikan. Yang saya pahami seperti itu. Kalau monggo, paham nggak?
Ini apakah sama dengan barang-barang kepemilikan yang lain, Ustazah? Seperti beli rumah, beli mobil, itu apakah juga diberikan zakat sekali ini? Zakat pembelian? Lain lagi kan Hmm. kita sudah di kendaraan, di kuda dan di apa itu tidak ada zakat katanya. Ini kan sudah kapan itu. Yang Laisa itu tadi loh, hamba Mbak sah Susi. Iya? dan kendaraannya, maka laisa ala muslimin fi abdihi wala parosin sodakoh, tidak ada zakat. Gitu. Kita membeli rumah itu umpamanya, tapi di sini kan kalimatnya abdi hamba sahaya atau kendaraan, mau beli kuda, mau beli sepeda motor, mobil, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Gitu. Tapi yang ini lain lagi, mohon maaf, kita berbicara ini masalah emas ya, emasnya ini emas bukan simpanan. Tapi kalau kita membeli emasnya dok, untuk investasi, untuk tabungan, itu tetap kembalinya ke Nisab ya. sob dan dikeluarkannya sudah 1 tahun. Dan itu kalau itu masih utuh ataupun bertambah, ya kalau bertambah berlaku kelipatan, kalau itu masih utuh setiap tahun sekali kita mengeluarkan dari simpan emas tadi. Saat seumur hidup kita pakai hanya 1 kali waktu pembelian. Ini banyak dok, bunda-bunda yang ini sudah cincin 3 ya. Cincin kawin saya belum saya keluarkan zakatnya tapi ketelesut deh. Saya nggak tahu masih ada apa enggak, hilang apa enggak, gimana ya? Lagi. Dikeluarkan zakat, sudah ketemu ya, sudah ketemu nanti keluarkan zakatnya. Kalau sudah ketemu keluarkan zakatnya. Ada bunda-bunda ini juga, ini sudah sepuh, sudah 30 tahun yang lalu katanya saya beli di Mekah. Ini 10 gram atau 20 gram gitu, orangnya itu bawanya 10 gram kalau nggak salah itu. Dipakai sampai sekarang itu masih ada di tangannya. Begitu kan sebelumnya boleh jadi karena nggak tahu ilmu gitu. Jadi tidak dikeluarkan zakatnya. Begitu baca ini, loh kalau gitu saya katanya itu ya makanya ibu bongkar sekarang itu jangan dipakai kata saya. Itu gelangnya itu disimpan dulu nanti baru dikeluarkan zakatnya baru ibu pakai lagi. Halo? Ya. Baik. Dengar suara saya ya? Bisa jelas Ustazah. Baik. Lanjut ya Ustazah ya. Halo, Halo? Ustazah? Iya, dengar Ustazah. Iya. Kok gambarnya menghilang, Dok? Hah? Nah. Iya. Naik turun. Wifi-nya naik turun. Oh, saya matiin aja anunya videonya ya. Supaya saya matiin videonya Ustazah. Loh, Ustazah hilang. Ustazah kemana ya? Ada kok, ada itu. Ada, saya mohon maaf, suara saya kedengaran nggak? Oh, Kedengaran jelas. Kok menghilang barusan ya? Iya. Iya, sinyalnya Ustazah, enggak apa-apa, masih kelihatan dari sini suaranya yang penting ya. Alhamdulillah. Saya juga matiin video kayaknya juga naik turun ini punya saya. Nah, ya. Ya, monggo jadi sudah paham ini ya, harus kita laksanakan. Seumpamanya kita belum dikeluarin zakatnya, segera. Ini insya Allah merupakan hidayah dari Allah bahwa kita ini dibersihkan oleh Allah ketika kita membaca hadis yang tadi. Walaupun setengah gram pun harus kita perhitungkan. Monggo lanjut dok. Iya, ini lanjutan yang 643. Tadi 643 siapa ya? Bu Uria. Bu Uria. Oh, Bu Uria ya, Mbak Uria ya. Mbak Uria lanjut 644, Mbak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, bahwasannya dia pernah memakai perhiasan dari emas, lalu dia bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kans, simpanan yang terkena ancaman? Beliau menjawab, jika kamu telah menunaikan zakatnya, maka tidak termasuk kans, Ya. simpanan yang terkena ancaman. Hadis riwayat Abu Dawud serta Ad-Darukutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi Maknanya paham nggak ya, Bunda? Perhiasan kan tadi disampaikan yang 643 tidak sesuai ini ya. Asal perhiasan wajib dizakati sebelum digunakan. Terus kemudian kalau itu sudah dizakati maka tidak perlu zakat lagi kalau mencapai jumlah 85 gram. Apakah begitu? Ini nggak zakat lagi. Iya. Apakah begitu Ustazah? Ya, betul begitu. Ini saking takutnya ya istrinya Rasulullah, bahwasanya biasa dia pakai kalung dari emas. Maka ia berkata, ya Rasulullah, apakah kalung ini sebagai simpanan? Sabdanya, jika engkau telah tunaikan zakatnya, ya bukan simpanan terancam gitu. Kalau kita menyimpan perhiasan, kemudian belum dikeluarkan zakatnya, yaitu terancam. Terancam itu nanti kan si perhiasan itu akan dijadikan oleh Allah itu sebagai ular yang di dalam Bukhari, sebagai ular yang dililitkan ke bagian mukanya, kemudian menggigit pipinya, dan dia berkata, aku ini adalah hartamu yang kamu kumpulkan, yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Jadi itu tidak terancam kalau kita sudah memiliki perhiasan yang sudah dikeluarkan zakatnya. Insya Allah. Monggo, Dokter Dia. Ustazah, saya jadi ingat. Kalau orang yang punya perhiasan, terus sampai meninggal itu belum dikeluarkan zakatnya, terus gimana ya? Kena ya? Ketika orang tersebut itu tahu ilmunya enggak? Oh, enggak tahu. Kalau dia tahu ilmunya, tidak mau mengeluarkan zakat, terancam. Tapi kalau dia tidak tahu, dalam arti ilmunya belum sampai kepada dia, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Cuman pertanyaannya nanti, selama kamu hidup di dunia, umurmu dipakai apa? Balik ke pertanyaannya ke situ. Apakah kamu memprioritaskan waktu untuk mengaji? Kan itu ke situ kan? Iya. Itu. Baik. 645, Dokter Wiwin, monitor? Ya, oke. 645 ya. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk diperdagangkan. Paham dong? Jadi kalau kita mau berdagang, itu yang akan kita dagangkan itu kita keluarkan dulu zakatnya gitu ya, Ustazah? Modalnya, usahakan modalnya ya dok. Modalnya. Kita kan jadi modalnya kita mempersiapkan ini 100 juta untuk ya mohon maaf beli tempat buat bangunannya plus di situ barang-barangnya. Nah, sebelum kita melangkah bisnis tersebut, dari 100 juta itu kita keluarkan 2,5%. Kalau umpamanya jualan pecel, saya ini mau niat jualan pecel 100.000 kan, nggak mikir nisab ini kan, mikirnya masalahnya ini kan dikeluarkan masalah nu'iduhu lil bai'i kan, kalimatnya itu memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk perdagangan, diperdagangkan. Kita punya modal 100.000 untuk jualan nasi pecel. Nah, 100.000 sebelum kita melangkah jualan nasi pecel, keluarkan dulu 2,5% dari 100.000.
berapa dok? 2.500 ya? Iya. Ya. 2.500.000 ya. Dari 100.000. Ibu. Oh, 100.000. 1.500. Iya, 2.500 Di 2.500 ya dok ya? Iya. Keluarkan dulu. Enteng kan? Nah udah gitu kita lanjut. Berjualan. Nanti kita memperhitungkannya hasilnya. Dari 100.000 itu kan setiap hari pokoknya penghasilan dari nasi pecel itu berapa. Terus sebagian dijadikan untuk modal lagi, sebagian nggak usah dikeluarkan lagi, itu zakatnya kan sudah dari pertama. Cuman ketika itu kan kita nabung. Nah tabungan ini nanti tabung terus, kalau itu tabungannya Sampai masih nisab. cukup sampai ke 80 gram emas. Nah nanti setelah 1 tahun itu baru itu lagi. Itu mudah insya Allah lah. Iya. Berarti Ustazah, misalnya ada seorang miskin yang Ya. mendapat zakat mal, terus zakat malnya itu digunakan untuk berdagang, berarti Ya. si orang miskin ini mengeluarkan zakat Ya. itu ya. Pembagian tadi ya. Mudah-mudahan seorang miskinnya itu tahu ilmunya ya. Kalau tidak tahu, dokter kasih tahu dia. Siap, Ustazah. Iya, 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 berarti iya. tidak ada batasan nisabnya ya Ustazah, seberapapun itu gitu ya? Enggak. Pokoknya di Oh. sini kalimatnya kan di di taksir gitu. Zakat dari apa yang kami sediakan buat dijual. Dagangkan. Ya itu modal lah. Iya. Singkatnya modal supaya nggak bingung. Saya nanya, Ya monggo. MLM itu kan kita beli barang sejumlah tertentu, misalnya anggap saja misalnya 1 juta, itu kita dapat barang sekaligus itu menjadi modal. Berarti itu kita keluarkan juga dari 1 juta itu, keluarkan juga untuk zakatnya, kemudian dari hasil MLM-nya itu juga keluar zakatnya, begitu ya untuk amannya ya? Kalau hasilnya tetap kembalinya ke nisab dok. Iya, hasil nisab. Nah, kalau yang 1 juta itu kan itu termasuk hadis ini. Modal. Meskipun itu yang diperdagangkan dari MLM itu kan sebetulnya bukan barangnya, tapi rekrutmen anggotanya. Rekrutmen anggotanya, Tapi ya hasilnya nanti itu. ya hasilnya kan. Tapi untuk awalnya itu beli barangnya itu untuk amannya Ya. keluarkan zakatnya saja ya. Iya, dikeluarkan dulu. Kita kan istilahnya nanam modal, seolah-olah nanam modal 1 juta kan. Modal Ya kita seolah-olah kan ya. Nah, keluarkan dulu di situ tanpa ada nisab dan tanpa ada waktu pas kita megang 1 juta. Nanti hasilnya itu tetap kembalinya ke nisab dan 1 haul, 1 tahun. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah. Monggo. Kalau dulu nggak ngerti, sekarang ngerti, dibayar sekarang gitu nggak apa-apa ya? Iya, diperhitungkan sekarang. Dulu saya modalnya 50 juta, ya sekarang insya Allah. Ini merupakan hidayah dari Allah bagi kita untuk membersihkan harta kita. Ya Allah, dulu saya nggak paham, nggak ngerti. Sekarang alhamdulillah saya ngerti. Tinggal bersyukur kepada Allah dan dilaksanakan. Tanya Kak Ustazah. Ditanya, saya kan nggak mau kalau ternyata modal itu dizakatin. Nah, saya waktu modal bilang kecantikan ya saya ya. Itu saya beli alat, kemudian alatnya sudah saya jual, ganti lagi. Terus gimana ngitung modalnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap saya kulaan itu apa juga uang kulaan itu dizakatin juga. Dokter Dian kan ini dari hadisnya itu dari modal. Dari modal pertama setar itu yang harus dikeluarkan nanti ketika kita hasil yang kita perputaran lagi kemudian kulaan, berarti kan hasilnya dari tadi yang modal tadi kan itu sudah merupakan hasil. Nah, kalau dari merupakan hasil tersebut nanti jenengan kan ada nabungnya. Nah, nabungnya itu yang harus diperhitungkan setar kedua. Yang pertama tadi modal itu yang harus dikeluarkan itu. Kalau lupa gimana? Saya modalnya berapa waktu itu?
kita ditaksir aja kira-kira berapa gitu. Yang ingatnya dulu, yang ingatnya berapa gitu. Apakah sekarang mohon maaf dokter masih berjalan tak? Ya sejak corona kan memang menurun ya. Cuman ya masih jalan gitu. Cuman alatnya itu ada yang dijual, ada yang beli lagi gitu loh. Lupa kan sudah lama itu Ya, saya mendirikan itu. Cuman ya, lupa modalnya waktu itu berapa gitu. Nggak tahu kalau modal itu ada zakatnya gitu. ya. Nah kalau begitu, insya Allah ketidaktahuan itu oleh Allah di ruhsoh ya. Artinya insya Allah ada dispensasi dari Allah, mudah-mudahan karena ketidaktahuan ilmunya. Nah ketika kita sudah tahu, jadi barang yang ada aja. Dokter mamanya sekarang modal itu alatnya dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan alat tersebut, yang mendukung itu kira-kira berapa ditaksir, monggo dikeluarkan. Jadi Aja alat gitu. yang ada sekarang aja yang ditaksir Ya, gitu ya. ya. Karena yang dulu-dulu kan kita tidak paham, sekarang sudah paham Ya. dan itu sudah berupa alat gitu. Insya Allah. Nah kalau gedungnya saja kan itu kan juga ada rumahnya, modalnya dihitung enggak itu. Rumahnya itu kan juga dari tempatnya itu diperhitungkan enggak itu? Kan itu juga modal. Iya, Tempat terus keseluruhan gitu. perabotan segala macam mahal dong. Iya, makanya di sini kalimatnya itu kan adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari apa-apa yang kami sediakan buat dijual. Jadi perangkat, semua perangkat. Termasuk tempatnya. Tempat kan rumah, terus perabotan kayak kayu-kayu, tempat tidur, kursi segala macam itu. Kalau umpamanya rumah sendiri, dokter waktu pulaan itu habis berapa itu aja, barang itu aja gitu. Jadi umpamanya saya kan jualan nasi pecel itu kan rumah saya, jadi sudah tidak memikirkan lagi tempat. Jadi saya modal nasi pecel ini 100.000, ya udah 100.000 itu yang dikeluarkan gitu dok. Kecuali kalau rumahnya enggak berarti ya. Yang umpamanya 100 juta saya mau membuat kafe gitu kan, membuat warung kecil-kecilan, kemudian perangkatnya, pokoknya saya ini menyimpan 100 juta ini, gitu. Nah itu dari 100 juta itu kan belum melangkah, nah itu yang dikeluarkan dulu 2,5% dari situ. Insya Allah, walau alam, mudah-mudahan. Iya, berarti ya. Besar. Enggak ada Iya. suara. Wis paham ya? Monggo, dokter Dia gimana? Ya, misalnya saya memberikan kepada si miskin seperangkat alat jahit, mesin sama kainnya. Saya kasih untuk si miskin itu dia berusaha sebagai penjahit. Si miskin tidak punya uang tunai dan itu kan barang-barang dari saya seperti itu. Ini wajib keluarkan zakat. Ya, karena dia untuk bisnis, untuk pencahariannya dia sudah ganti kepemilikan. Si miskin harus mengeluarkan, tapi untuk uang tunai dia belum punya, ya nanti nabung dulu gitu. Saya dikasih ini memang untuk bisnis kan. Nah ini mesin jahitnya ini berapa, nanti peralatannya berapa, itu kan yang jadi pokok. Iya, oh gitu. Oh. Kasih tahu si miskin tadi, ini jangan lupa ya Anda kan ini sebagai modal gitu. Anda harus mengeluarkan 2,5% dari sini gitu, kasih tahu oleh kita yang sudah paham. Insya Allah mudah-mudahan membawa barokah dunia akhirat. Itu dok. Siap. Oke. Sudah. Iya, sudah cukup Ustazah 645 persis. Saya boleh tanya Ustazah? Ya monggo Bu Susi. Itu tadi karena ada kasus yang dulu-dulu ya, Kak. Oleh sebab itu sekarang saya tahu ilmunya, kemudian saya ingin menzakati dulu modal saya untuk berjualan atau untuk berniaga tadi sebesar 2,5% ya Ustazah. Tetapi itu perhitungannya kalau uang zaman dulu sama sekarang kan berbeda Ustazah. Dulu 10.000 itu sama dengan sekarang 1 juta gitu. Misalkan begitu bagaimana Ustazah? Ada inflasinya? Karena kita dulu start pertamanya ngikuti yang dulu.
Oh, oh. Tidak dikonversikan atau disetarakan dengan uang zaman sekarang enggak? Pusing. Kalau mau disetarakan dengan Atau uang dengan sekarang emas ya? hasilnya. Kalau mau disetarakan dengan sekarang hasilnya itu sekarang. Hasil dari itu. Tadi modal pertama startnya itu uang berapa gitu. Tetap yang pertama itu sesuai dengan yang pertama. Dan kalau umpamanya, aduh saya ini baru tahu sekarang ini gitu kan. Nah, insya Allah ikuti yang pertama start, kemudian kalau sekarang ini udah pasti mengikuti hasilnya dari tabungan. Itu dari hasil itu. Kondisi sekarang itu dikondisikan. Iya. Jelas ya? Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memaafkan atas kekeliruan-kekeliruan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga ini menjadi penyelamat bagi kita dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ustazah. Ustazah. Terima kasih Ustazah.